Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia. Ini polisi terus memeriksa Sape, ayah dari anak perempuan berumur 12 tahun yang dinikahkan dengan penyandang disabilitas berumur 44 tahun di Pinrang, Sulawesi Selatan. Pernikahan tersebut berbuntut alibi ya. Ini untuk menutupi ulah cabul sang ayah tiri terhadap korban ya. NS mendatangi Mapolres Pinrang untuk dimintai keterangan terkait perbuatan sang ayah yang telah mencabuli dirinya sebelum dinikahkan dengan pria disabilitas berumur 44 tahun. Sape, ayah tiri NS, mengatakan hanya sekali berbuat tidak senonoh terhadap NS, dan ini tentunya berbeda dengan keterangan NS kepada polisi yang mengatakan perbuatan tersebut berkali-kali sejak tahun 2018 lalu. Polres Pinrang mengungkap kasus pernikahan dini tersebut setelah meminta keterangan dari NS. Kepada polisi, NS mengaku berkali-kali mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari sang ayah tiri ya. Ini saat ini kasusnya masih bergulir. Sudah ada status tersangka ya Rati? Sudah ada ya. Terhadap Sape, ayah tiri. Nah, saya juga terkejut ketika mengetahui peristiwa ini bergulir kepada ranah hukum gitu. Tidak hanya saya, narasumber lainnya ketika itu Ibu Neng Jubaidah, pakar hukum yang banyak juga menangani soal pernikahan, juga memberikan masukan-masukan pada saat itu kepada keluarga dengan asumsi untuk menyelamatkan sang anak dari cengkraman paksaankah atau mungkin pernikahan yang masih usianya dini begitu ya. Kita simak mungkin cuplikan tayangan Apa Kabar Indonesia pagi ketika itu kami mewawancarai tersangka yang statusnya masih saat itu adalah ayah tiri dari korban, didampingi juga oleh ibu kandung dari NS. Berikut ini. Itu hari kan keluarganya ada di dekat rumah juga. Kebetulan dia pengantin, sang laki-lakinya turun dari Bukit Jumpa dan itu hari. Mungkin disitulah dia ketemu atau sering komunikasi. Tapi kalau saya itu cuma 5 bulan saya itu, Mbak, cuma pacarannya cuma 5 bulan saya. Kalau pacarannya. Putri Bapak itu NS ini memang menyukai ya sosok yang bersangkutan. Ya kalau masalah itunya Pak, ya memang dia suka. Apa Pak? Mungkin Bapak bisa menjelaskan atau menceritakan NS ini pernah cerita apa, pernah ngomong apa ke Bapak atau ke Ibu lah gitu mungkin. Iya. Nah kan masalahnya Pak, itu pertama dia cerita, bilangnya Pak, Mak, ada laki-laki mau lamar saya. Tapi saya bilang, kalau memang dia betul-betul mau lamar, suruh saya ke rumah. Tapi saya sudah, Pak, sudah cerita begitu, kalau tidak salah mungkin ada satu bulan lah. Laki-lakinya baru datang, betul datang melamar, tapi saya tolak. Oh, ditolak sama awalnya Pak? Iya, saya tolak memang. Apa alasan penolakan Bapak Pak? Tidak, saya tolak kan orangnya Pak, orangnya kan maksudnya kekurangan, ada kekurangannya. Oke. Melamar keduanya saya tolak lagi. Oh. 2 kali melamar itu Pak, 2 kali melamar. Saya tolak, tapi sesudah kalau tidak salah itu Pak mungkin ada 4 hari kan kalau tidak salah. Sesudah saya tolak, anak saya hilang. Hilang itu artinya pergi dari rumah begitu? Iya, pergi dari rumah, Nur Setia hilang. 3 malam baru kami dapat. Kalau kita bayangin sebenarnya awalnya ini adalah cinta sang anak dengan suami yang usianya agak jauh ya Via. Tapi ternyata ini alibi dari kedua orang tuanya yang menikahkan anaknya untuk menutupi kejahatan atau aksi bejat dari sang ayah tiri. Baik, yang tidak habis pikir sang ibu yang ada di sebelah sosok yang kini sudah tersangka, Sape juga mengikuti dan terenyuh, hanyut dalam karangan bebas sosok tersangka. Walaupun di belakang situ kabarnya ada ancaman dari sang suami begitu ya Via. Kita coba sapa juga narasumber sebagai saksi juga pada saat itu yang memberikan masukan-masukan dari aspek hukum. Bu Neng Jubaidah. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Mengetahui pemberitaan ini, apa yang ada di dalam benak Ibu Neng Jubaidah? Shock, kaget, terkejut, karena saya tidak menduga kalau sebenarnya peristiwanya seperti itu.
Karena saya berpikir ketika kita membahas pada pekan yang lalu, saya berpikir apa adanya yang disampaikan oleh ayah. Itu ayah tiri atau ayah kandung ya? Ayah tiri. Nah, ayah tiri. Nah, sekalipun ayah tiri itu tetap orang tua. Dia berkewajiban untuk mendidik, mengurus, memelihara, dan mengasuh anaknya, anak tirinya. Itu tetap diatur di dalam undang-undang. Baik dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Ini saya akan menyampaikan dulu tentang hak dan kewajiban dari orang tua. Di dalam pasal 45 dari Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua itu berkewajiban mengasuh, mendidik, memelihara anak sampai dengan anak itu dewasa atau bisa mandiri dengan sebaik-baiknya. Sekalipun orang tua cerai, si ayah tetap harus memberikan nafkah kepada anaknya. Ini yang saya pertanyakan, ini ayahnya masih ada atau tidak? Itu jadi pertanyaan saya juga. Nah, begitu juga di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga diatur tentang kewajiban orang tua. Nah, orang tua ini tidak hanya orang tua kandung, saya ulangi lagi, mungkin dia juga dapat orang tua tiri, orang tua angkat, selain orang tua kandung. Nah, berkewajiban seperti yang saya sampaikan tadi, memelihara, melindungi, Tapi ini justru anak. orang tuanya ibaratnya menjerumuskan gitu. Nah, itulah yang saya sayangkan, Nandarati. Itu yang saya sayangkan. Kenapa sampai demikian terjadi? Kok kenapa? Itu yang saya sayangkan. Apalagi di Undang-Undang HAM juga ada hal itu tentang hak asasi anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, bahkan sampai dengan negara. Nah, hak anak kan juga kewajiban orang tua. Kenapa sampai seperti ini terjadi? Sampai terjadi hubungan hubungan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang ayah tiri kepada anak tirinya, itu juga anak. Karena di antara mereka itu tidak boleh menikah, sudah dalam Islam. Hanya memang dia tidak boleh mewaris. Dalam hal ini, di Indonesia sudah ada SEMA nomor 7 tahun 2012 bahwa anak tiri itu dapat mendapatkan bagian harta peninggalan dari orang tua tirinya, itu berdasarkan wasiat atau wasiat wajibah. Artinya di sini sudah sedemikian dekatnya hubungan antara anak tiri dengan orang tua tirinya. Nah, itu kebetulan juga saya dulu melakukan penelitian ketika nulis tesis tentang hal tersebut. Nah, itu selain itu juga dalam hal ini maaf sekali ini, bagaimana dengan ibunya? Ibunya kenapa membiarkan? Kalau membiarkan itu, kalau saya melihat dari pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 itu perubahan terhadap Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, itu memang setiap orang tuh tidak boleh membiarkan melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara eksploitasi secara ekonomi maupun seksual. Nah, sini eksploitasi atau tidak? Nah, ini harus dibuktikan juga. Karena saya melihatnya di sini, apakah ini termasuk eksploitasi? Karena eksploitasi itu adalah tujuannya memang untuk mendapatkan keuntungan. Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Keuntungannya dalam arti apa? materi ya, Bunda? Keuntungan bisa material, bisa imaterial. Baik. Nah, seperti itu. Jadi bisa material, bisa imaterial. Nah, imaterial di sini, apakah itu bisa termasuk imaterial? Kalau misalkan kan, kalau saya mendengar informasi bahwa istrinya takut, begitu kan. Nah, untuk takut itu berarti untuk merasa supaya aman, supaya dia tidak diceraikan oleh suaminya, itu menurut saya termasuk imaterial. Sehingga perlunya ada keberanian dari seorang ibu untuk melindungi anak kandungnya, ya Allah. Hanya takut dicerai, tapi anak kandungnya mengalami kerusakan 2 kali kan, berarti kan ibaratnya kan? Nah seperti itu. Jadi dalam hal ini, terus terang saja saya sangat prihatin, saya sangat sedih. Mungkin kalau terus terang saya tadi malam merenung, karena saya dihubungi oleh TV One, saya sangat sedih kok bisa seperti ini. Perempuan di dalam keluarga itu, termasuk di dalam keluarga Islam, itu tidak berarti harus berada di bawah kekuasaan suami. Bu Neng, iya. Kalau kita melihat ini kan awalnya kita berpikir bahwa ini kisah cinta sang anak dengan suaminya saat ini ya. Ternyata di belakangnya kan alibi atau modus dari kedua orang tua. Nantinya dari sisi pernikahannya apakah masih tetap sah walaupun dipaksa? Menurut saya kalau sah memang mungkin tetap sah. Tapi ini menurut saya karena memang itu ada paksaan berarti ini harus dibatalkan.
Karena ada paksaan harus dibatalkan. Harus dibatalkan karena unsur-unsur rukun dari perkawinan itu terpenuhi. Artinya kalau misalnya dalam penyidikan pihak kepolisian ternyata pernikahan ini juga ternyata settingan. Jadi tidak ada unsur cinta di situ, tidak ada unsur suka di situ, tapi adalah paksaan. Memang di sini, memang di dalam perkawinan itu harus ada asas persetujuan, asas kesukarelaan, asas kebebasan memilih pasangan, kan begitu, ya kan? Kalau dalam Islam asas personalitas keislaman, asas kemitraan, asas monogami terbuka dan sebagainya. Tetapi hal ini sebetulnya kepolisian atau jaksa di sini juga menurut saya itu berkewajiban juga untuk melakukan pembatalan perkawinan itu. Hanya yang jadi masalah adalah apabila bagaimana halnya perkawinan itu kan belum dicatat. Ya. Betul. Nah, di sini perlunya untuk pembuktian bahwa antara NS dengan Pak Baharudin itu telah melakukan pernikahan. Hal lainnya adalah ibu di sini nanti mungkin pihak kepolisian yang akan kita masih menunggu sambungannya, Bunda. Iya, yang akan melakukan tindakan begitu kan. Baik. Jadi kalau saya melihatnya di sini ibu membiarkan. Ya. Itu kan kemudian kakaknya yang menikahkan. Saya juga bertanya-tanya kenapa kakaknya yang menikahkan. Saya berpikir ketika itu karena ayahnya tidak mau menikahkan berarti ada, makanya kakaknya yang menikahkan. Ya, tapi kan pernikahan itu kan juga bukan pernikahan yang diinginkan, jangan-jangan gitu loh ibaratnya. Nah, karena itulah jadi dalam hal ini karena mereka ini saya melihatnya adalah orang Islam. Kalau terpenuhi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan atau terpenuhi pasal 14 dari Kompilasi Islam itu tetap sah. Tetapi ini menurut saya wajib dibatalkan walaupun tidak batal demi hukum. Wajib dibatalkan. Karena anak akan tersiksa. Kali lagi mungkin yang lainnya saya ingin sampaikan sebelum saya ini. Ya, kita jeda dulu mungkin, Bu Neng, kita jeda dulu. Kita masih ada beberapa segmen sih untuk membahas hal ini. Ada juga bersama Bu Neng Jubaidah, ini viktimologi Universitas Indonesia, Heru Susetyo, yang juga nanti kita akan coba mintakan komentarnya ya. Mas Heru, selamat pagi. Assalamualaikum, Mas. Selamat pagi Mbak Rati, Assalamualaikum Bunda Neng. Baik. Assalamualaikum Heru, Nanda Heru, anak saya itu. Baik, sesaat lagi kita akan ulas lebih lanjut ya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia.